Jika kamu penggemar konsol game seperti Nintendo atau PlayStation sejak generasi pertama, kamu mungkin pernah mendengar nama-nama seperti Popuri, Karen, Ellie, Anne, atau Mary. Dalam sebuah game yang berlatar simulasi kehidupan pertanian, gadis-gadis tersebut adalah kandidat istri yang akan dinikahi oleh tokoh yang dimainkan jika kamu cukup lihai merayu mereka. Betul. Nama game itu adalah Harvest Moon, Back to Nature. Mendengar Harvest Moon, saya yakin kalau sebagian besar penggemar akan mengaitkannya dengan Natsum. Bagaimana tidak, di konsol manapun dimainkan, logo perusahaan ini terpampang dalam openingnya. Padahal, sebenarnya ada perusahaan lain yang juga ikut andil dalam pengembangan Harvest Moon. Bahkan, nyatanya pada awal kepopuleran Natsum hanya bertugas memasarkan game ini dengan berbagai bahasa, supaya bisa diterima masyarakat internasional. Game Boy Advance. ここに来ればみんなに会えるよ。ゲームボーイアドバンス初めての牧場物語。 Buat kamu yang belum tahu, serial Harvest Moon yang perdana terbit di Jepang pada 1996 dengan judul Bokuju Monogatari, yang berarti kisah pertanian, farm story, game yang diperuntukkan bagi pengguna Super Nintendo ini dikembangkan oleh Victor Interactive Software dengan Yasuhiro Wada sebagai produser, desainer utamanya. Kala itu bercocok tanam bukanlah tema yang populer dalam game-game di Jepang maupun dunia. Makanya, tema yang seolah jadi napas baru dunia game ini jadi berkah buat Wada dan rekan-rekan produksinya. Bokuju Monogatari laku keras di pasaran, membuat game ini dirilis juga dalam berbagai platform lain, dari Game Boy hingga PlayStation. Kesuksesan besar membuat para pengembang merasa kalau game ini harus dipromosikan di pasar yang lebih luas. Digaitlah Natsum untuk menerjemahkan Bokuju Monogatari ke dalam berbagai bahasa internasional, terutama Amerika dan Inggris. Dengan Natsume sebagai penerbitnya, game ini kembali rilis dengan nama legendaris yang lebih mendunia, Harvest Moon, Back to Nature. Natsum Co. Ltd. adalah perusahaan asal Jepang, awalnya, namun berselang setahun setelah didirikannya pada 1987, perusahaan ini mengembangkan sebuah divisi Amerika yang diberi nama Natsum Inc. Pada 1995, Natsum versi Amerika alias Natsum Inc. memutuskan untuk berpisah dari pelopornya dan menjadi sebuah perusahaan independen. Tidak heran kalau perusahaan ini kemudian bertanggung jawab dalam alih bahasa dan pengembangan Harvest Moon di luar Jepang. Selang beberapa tahun setelah merilis Harvest Moon, Back to Nature di Amerika Utara pada 1997 dan di Eropa pada 1998 dengan bantuan Natsum, babak baru dihadapi Victor Interactive Software. Pada 2002 perusahaan pengembang Bokuju Monogatari ini resmi diakuisisi oleh Marvelous Interactive. Bersama Natsum Inc., Marvelous melanjutkan rilis beberapa serial Harvest Moon, di antaranya Innocent Life, A Futuristic Harvest Moon, 2002, Run Factory, A Fantasy Harvest Moon, 2006, Puzzle The Harvest Moon, 2007, Harvest Moon, Frantic Farming, 2009, dan Harvest Moon, A New Beginning, 2012. Namun sayang, kerjasama antara kedua perusahaan ini harus terputus pada 2013.
Marvelous mulai berpikir bahwa kerja sama dengan Natsume adalah pemborosan pada saat perusahaan ini memiliki Exit sebagai anak usaha. Exit sendiri merupakan sebuah perusahaan penerbit game di Amerika yang memiliki pengalaman menerjemahkan berbagai judul game ternama. Dengan lini bisnis itu, tentunya mereka bisa mengambil alih tugas Natsume selama ini. Jadilah Marvelous mendelegasikan Exit untuk mempublikasikan Bokuju Monogatari di luar Jepang. Mereka tidak bisa menggunakan nama Harvest Moon bila sudah putus kontrak dengan Natsume. Sebab Natsume lah yang punya hak intelektual atas nama tersebut. Sebagai solusi, melalui Exit, pada 2015 Marvelous menerbitkan game ini dengan nama Story of Seasons.